wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Guru kami Yai Haji Muniki Bahron Edres. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk bisa hadir kembali di pagi hari ini. Beliau ini yang kedua bisa hadir di Zoom pagi kita ini. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian ngadem KAD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan, hidayah dan inayah. Tidak lupa diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam pengajian Zoom Sabtu pagi ngadem KAD. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaat pada kita semua sampai hari akhir nanti. Sebuah pepatah bijak mengatakan, berteman dengan tukang penjual minyak wangi, insya Allah kita akan ikut wangi. Nek berteman dengan orang-orang soleh, insya Allah kita akan ketularan soleh, begitu katanya. Marilah pengajian Zoom pagi ini kita mulai dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Pak Guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah. Marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya, dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertolabul ilmu meskipun di daring atau di online ini. Artinya apa? Saya hakul yakin yang hadir di online ini masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu masih mendapatkan hidayah dari Allah dan saya hakul yakin yang hadir di sini tentu dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat, karunia dari Allah yang tiada tara besarnya yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku atau siksaku amat sangat pedih. Oleh karena itu, marilah kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur. Di dalam hadis qudsi juga demikian, Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yashfir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i wal yatlub roban siwaya." Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku, kata Allah. Dan siapa pula yang aku beri cobaan tidak pernah sabar menanggung cobaan dan ujian dariku. Fal yakhruj min tahtis sama. Keluar sana dari kolong langitku ini. Wal yatlub roban siwaya, dan carilah Tuhan lain selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya yang apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Karena itu marilah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah, kita berusaha, berupaya, berikhtiar untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Bapak, ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, banyak di antara kita itu mempunyai mindset yang mengatakan bahwa lebih mudah masuk neraka daripada masuk surga. Saya pernah ceramah di Taruna Al-Quran, tanya kepada santri-santrinya, lebih mudah mana? Masuk surga dan masuk neraka. Semuanya menjawab, lebih mudah masuk neraka. Konon katanya seperti itu. Coba sekarang kita berpikir secara logik. Ya. Amalan yang bisa membawa diri kita masuk surga itu banyak sekali yang gratisan. Gratis. Ya. Sementara amalan masuk surga itu banyak juga yang harus bayar. Ya. Whisky, minum-minuman keras, mahal sekali itu harganya. Ya, masuk diskotik, bayar. Sabu-sabu, narkoba, dan lain sebagainya itu bayar dan mahal. Judi, nggak ada yang gratis. Ya. Tapi amalan-amalan masuk surga itu sangat banyak yang gratisan. Lawang amalan yang paling dicintai oleh Allah itu gratis, tis kok. Paling dicintai oleh Allah. Apa itu? As-sholatu alal waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Coba itu diamalkan. Gratis. Sholat itu miftahul jannah. Kuncinya masuk surga. Gratis. Tapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Itu artinya masuk surga dan masuk neraka itu kan keinginannya sendiri. Loh. Sudah tahu jalannya. Wahadainahu najdain. Allah memberikan kita dua jalan. Jalan surga, jalan neraka. Wes milio dewe sakarep. Allah sudah memberikan penjelasannya di dalam Al-Quran. Nek kowe ngene-ngene iki mlebu swarga, nek kowe ngene-ngene iki mlebu neraka. Kowe tak naik akal, plek. Gunakno akalmu, logikamu. Kepengin nang ndi? Tapi kenapa? Kok banyak yang milih jalan ke neraka? Itu, monggo kita menyadari hal itu. Amalan masuk surga itu gampang sekali. Zikrullah ala kulli halin. Selalu zikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi macam apapun.
Kalau saya ceramah di depan ibu-ibu ya di Masjid Syuhada, ya khususnya pada ibu-ibu rumah tangga. Wah, itu amalannya bisa banyak sekali membawa panjenengan masuk surga. Ibu-ibu yang tidak bekerja di kantoran, yang hanya di rumah, selalu bisa as-sholatu alal waqtiha. Nek ora bisa, nek ora iso ya kebangetan. As-sholatu alal waqtiha. Selalu bisa zikrullah ala kulli halin, zikir kepada Allah. Misalnya sebagai contoh, mau belanja, biasanya jalan kaki menuju ke tempat belanjaan. Sambil jalan, sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Gak usah dihitung berapa kali. Setiap langkah ganjaran sampai pasar. Pulang ganjaran lagi sampai rumah. Sambil masak juga bisa goreng sereng. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Wah, ganjaran tok. Sebulan sudah berapa juta ganjaran? Setahun berapa juta ganjaran? Surga. Gratis. Sementara amalan-amalan masuk neraka itu banyak sekali yang harus bayar dan mahal sekali. Ketika saya ceramah di Jakarta, dan saya ceramah itu menjelaskan bab seperti ini, amalan masuk surga dan amalan masuk neraka seperti ini, ada jamaah yang di dekat saya, ya sekarang saya ceramah, ada yang di belakang, ada yang di samping, ada banyak soalnya jamaahnya, bisik-bisik, ngerasani. Yang beberapa waktu yang lalu ada seorang koruptor OTT tangkap tangan sedang menggunakan jasa PSK. Ketangkep di kamar hotel dengan PSK. Konon bayar 80 juta. Bayar 80 juta hanya untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Coba kalau dia sadar dengan akal sehat, nggak bakalan menggunakan uang 8 juta itu hanya untuk menggunakan jasa PSK. Semalam 80 juta. Itu bisa kita lihat, pasti itu uangnya haram. Nggak bakalan kita nabung. Dari tabungan menyisihkan uang kita sampai 80 juta, terus menggunakan jasa PSK setelah tabungan kita 80 juta. Nggak bakalan seperti itu. Inilah. Jadi sering sesuatu yang haram digunakan ya untuk yang haram. Ya ini padahal saya akan mengatakan, hanya maknyuk saja 80 juta turun rokok. Coba bayangkan. Ya, kita memasukkan kotak infak itu 50.000, 100.000 itu juga miftahul jannah, kunci masuk surga itu. Banyak di antara kita itu tidak menyadari ternyata amat sangat mudah untuk masuk surga. Makanya Nabi pernah berjanji, saya akan masuk surga setelah semua umatku masuk surga. Karena Nabi mindset Nabi mengatakan masuk surga itu mudah kok. Saya masuk surga setelah umatku semuanya masuk surga. Saya yang terakhir. Karena Nabi mengatakan masuk surga itu mudah. Bagi yang mau. Tapi kalau bagi yang nggak mau, makanya itu diserahkan kita kepada Bahadainahu nafsain, kita naik dua jalan kata Allah. Jalan ke kanan sana masuk surga, jalan ke kiri sana masuk neraka. Ini kowe tak naik akal, mikiro dhewe. Jalan endi sing tok pilih. Jadi masuk surga itu amat sangat mudah. Makanya sadarilah sekarang. As-sholatu alal waqtiha. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Kita sebagai manusia kan sering mengatakan, wah, misalnya kita itu sebagai direktur pimpinan suatu perusahaan, ning karo bawane ora, istilahnya itu ora diuwongke. Undang, Mas, saya kepingin ketemu sebentar. Ke sini, Mas. Sebentar, Pak, sebentar, sedang nanggung. Sebentar. Marah seorang pimpinan seperti itu. Tapi marilah
kita sadari. Kita dengan Allah sering seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Wah, masih nanggung. Wah, masih nanggung. Nanti. Sehingga sholat itu bukan sebagai prime time bagi kita. Tapi rest time. Waktu sisa. Sering kita seperti itu. Coba biasakan. Kita as-sholatu alal waqtiyah. Sedang apapun. Mungkin sedang mimpin rapat. Saya masih teringat. Nah, cerita tahun 66. Ketika Jenderal Abdul Haris Nasution memimpin sidang MPR. Pakai S kalau dulu, MPRS. Ya, beliau ketua MPRS di Senayang. Begitu mendengar adzan zuhur langsung break. Salat. Ini pernah saya terinspirasi ketika umroh. Ya, antre di bank. Wah, antrenya panjang. Ketika giliran saya sudah di depan loket, dikumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak diladeni. Saya nyelok. Ini tinggal satu. Dia bertanya, Anda kan seorang Muslim toh? Ya. Saya juga Muslim, Anda Muslim. Yuk salat dulu bareng-bareng. Yuk. Tutup banknya. Ini bisa nggak diamalkan di negara kita? Lawang di kampus UI saja tidak bisa kok. Kampus UI yang notabene Universitas Islam Indonesia. Maaf, saya membiasakan as-sholatu alal waqtiha. Di UI itu ada ketentuan sholat zuhur itu jam 12. Saya pas ada acara di bawah masjid auditorium, saya naik sudah zuhur. Ada anak-anak di sana, anak-anak takmir, Mas Adzan, Mas sudah zuhur. Nanti Pak jam 12 Pak. Jam 12 saya enggak dimarahin Pak kalau enggak jam 12. Apa itu? Ya. Adzan itu tidak melihat jam. Tapi matahari. Padahal sekarang barangkali adzan zuhurnya itu dekat dengan jam setengah 12. Sekarang ini. Apa harus nunggu setengah jam, telat setengah jam. Itu Universitas Islam Indonesia. Nah inilah. Ya. Terus saya sholat sendiri di masjid itu. Sholat sendiri, ya, jamaah. Karena mereka mengatakan sholat zuhur itu jam 12. Bukan waktu zuhur. Itu loh. Jadi as-sholatu alal waqtiha itu beda dengan as-sholatu fil waqtiha. Sholat on time beda dengan waktu sholat in time. On time itu di awal waktu. Itu ya, on time atau alal waqtiha. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebenarnya mudah. Coba kalau kita biasakan as-sholatu alal waqtiha, Allah mencintai kita. Barangkali saya yang pertama dulu pernah cerita apa tidak saya lupa. Saya itu merasa dicintai oleh Allah. Loh kok tahu dicintai Allah? Maaf, saya itu sudah pelupa. Lalen. Lah wong kacamata tak nggowe tak goleki kok. Yang kebangetan itu saya sudah sarungan. Mau sholat duha sarungan. Istri saya tanya, loh kok gelibet-gelibet golek apa toh Mas? Sarung. Habis itu agem kok. Oh iya. Itu kan kebangetan kelalenan. Belum barang-barang saya. Ketinggalan di airport, ketinggalan di mana-mana. Di taksi ketinggalan. Insya Allah itu balik. Itu saya merasa saya dicintai Allah. Ada amalan apa? Mungkin amalan itu. Nah, wong HP Note 20. Ya. Yang ketinggalan di taksi. Aduh. Taksinya nomor lambungnya lali. Waduh. Saya telepon di polnya, nomor lambung berapa Pak? Waduh, nggak baca Pak.
Yang penting saya itu dari bandara ke hotel ini karena ada acara meeting di hotel itu. Ya dari bandara tidak pulang dulu tapi langsung ke hotel. Karena kesusu HP saya itu tak gledek ke nang jok, durung tak lebok ke tas. Gitu. Duh, waduh dicari-cari. Oh sudah Pak, ini taksinya mau menuju ke hotel Bapak. Ya, ditemokke. Gitu. Saya itu pelupanya luar biasa. Nah ini loh. Jadi dijagakan oleh Allah. Makanya saya ajak-ajak kalau sampean kepingin dicintai oleh Allah, as-sholatu alal waktiha. Apalagi dalam pandemi seperti ini. Ya, work from home. Stay home. Di rumah terus. Masa nggak bisa as-sholatu alal waktiha? Begitu dengar azan, sholat. Dengar azan, sholat. Berjamaah dengan orang rumah. Luar biasa itu. Itulah amalan masuk surga. Mudah tuh masuk surga itu? Mudah sekali. Banyak yang gratis. Ada orang yang mengatakan, tapi kan bayar zakat. Zakat wajib bagi yang wajib zakat. Tidak semua orang itu wajib zakat. Tidak semua orang itu wajib haji. Kalau orang yang mampu, ya itu diwajibkan zakat dan haji. Ya, yang tidak mampu ngibadahi salat karo poso tok wis. Itu sudah dijamin surga. Nah ini loh. Oleh karena itu marilah kita mengedepankan Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Itu dijamin masuk surga. Ya. Makanya kalau kita kepingin masuk surga, ya, kita itu harus tahu apa menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Apa yang dikersakaken Allah itu apa? Kita penuhi. Karena kita hamba Allah. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Dhariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Kecuali hanya untuk mengabdi. Kecuali hanya untuk beribadah. Sehingga hidup kita di dunia itu tidak lain tidak kecuali hanya untuk mengabdi Allah. Mengabdi Allah itu artinya sendika dawuh dumateng Allah. Abdi dalam itu sendika dawuh dumateng raja. Apa yang dititahkan raja, wah, selalu sendika dawuh. Kita sebagai orang Islam, sendika dawuh itu adalah sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita hanya melakukan, kita hanya mengerjakan apa yang menjadi ridhonya Allah. Makanya definisi ibadah itu tidak persoalan. Karena banyak orang yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Masa kita sholat terus, hanya untuk sholat terus hidup di dunia masa sholat. Ya, seakan-akan ibadah itu hanya sholat. Ya, ibadah itu makanya jumhur ulama mendefinisikan ibadah itu apa toh? Taqarrub ilallah. Bimtisali awamiri wajtinabi nawahi wa amali bima adina syari' itu ibadah. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Dengan jalan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Hanya mengerjakan apapun yang diridhoi Allah. Itulah ibadah. Bekerja itu ibadah. Kalau nawa itu kita bekerja dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Mengais rezeki. Mencari rezeki untuk keluarga. Itu ibadah. Ya. Saya yakin kalau nawa itu kita ini di dalam mengais rezeki itu adalah ibadah. Nggak bakalan kita ini korupsi. Nggak bakalan kita itu menyeleweng. Ya, pasti semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Makanya saya itu wanti-wanti kepada teman-teman yang kerja di PUPR. Ya, wanti-wanti tenan. Kalau misalnya disuruh tanda tangan, baru selesaikan proyek. Seorang kepala bagiannya biasanya yang dilibatkan dalam proyek itu ya
paling rendah itu ya kepala bagian, kepala seksi, nek bangsa staf-staf bisa seorang dijak meruyek. Ya. Nah, baru melaksanakan proyek jalan tol atau apa terlibat di sana, wah sudah selesai, terus bagi-bagi duit amplop kepada anak buahnya yang tidak ikut proyek. Ya, misalnya amplopnya itu 3 juta, apa malah 5 juta karena itu eukah banget gue. Ya, 5 juta nih amplop. Ning kon tanda tangan sing wis nompo. Saya wanti-wanti ngati-hati tanya ini uang apa? Ini uang apa? Saya tidak terlibat di sana kok dapat itu apa? Kenapa? Kalau nggak jelas jangan mau menerima. Jangan mau tanda tangan. Karena apa? Karena seandainya pimpinan Anda itu kena, ya, ketangkap, terlibat. Pimpinan Anda nggak mau sendirian. Wah, kabeh kudu melu, kowe entuk kok Yohan. Kok yo ngancani aku. Uangnya untuk apa saya bagi-bagian ini? Diundang kabeh sing wis tanda tangan itu. Nah ini saya wanti-wanti seperti itu. Ya, nah itulah banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Makanya ada istilah kita itu diminta selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada yang mengatakan kebanyakan itu bukan beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi beramar ma'ruf sambil mungkar. Nah, ini yang terjadi. Makanya sering kita itu mendengar istilah fasik. Orang fasik itu orang yang tahu bahwa itu dosa. Ini kok dilakoni itu fasik. Tapi kalau panjenengan khilaf nggak apa-apa. Masya Allah, saya khilaf. Yang namanya khilaf karena innal insan anasa wal khata'. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah itu manusia. Nggak apa-apa. Ning nek wis ngerti itu dosa, itu termasuk korupsi, ya suap menyuap dan lain sebagainya, kok dilakoni, itu Anda termasuk orang yang fasik. Nah itulah hindarkanlah hal-hal yang demikian. Insya Allah kalau panjenengan semuanya bisa meninggalkan hal-hal yang demikian, aku yakin surga gampang kok mlebu swarga iki. Bangane mlebu neraka. Kalau kita sadar, mosok bayar minggu rokok. Ya. Makanya Nabi itu berpesan kepada kita semuanya. Idza aradta tafal amran fatadabar akibatahu wa in kana khairan famdi wa in kana syarran famtai. Jadi kalau kamu itu mau beraktivitas, mau melakukan apa saja, apapun yang ingin kamu lakukan, coba pertimbangkan dari sisi manfaat dan dari sisi maldorot. Manfaat itu untung, maldorot itu rugi. Dalam sisi untung dan dalam sisi rugi. Itu kan persis ketika kita mau membuka usaha. Bisnis, membuat yang namanya visibility study. Bisnis yang akan kita jalankan itu bisnis macam apa? Buat visibility study. Di atas kertas harus untung. Nah, untung dan rugi. Lebih banyak untungnya apa? Lebih banyak ruginya? Untung. Nah, untung. Itu dijalankan, dilakukan, belum tentu untung kok. Meskipun di atas kertas, ya, sudah dikatakan untung itu. Dijalankan banyak faktor, mungkin rugi nanti. Ya. Apalagi kalau kita mengerjakan sudah jelas rugi kok tetap dilakoni. Ya. Jadi kita kalau melakukan sesuatu, apa yang akan kita lakukan itu halal atau haram? Belum tentu loh. Wah, pengajian nangkono, pengajian nangkono itu lebih banyak mandorotnya, bisa jadi. Karena banyak yang curhat saya kalau mendengarkan pengajian itu sering diajak ngerasani, menghibah, merumpi, karo tonggone lingguh. Jadi saya nggak sempat mendengarkan pengajian, malah ngerumpi terus di pojok sana itu. Jadi bagi saya lebih banyak maldorotnya kalau di sana itu minggu ngerumpi. Nah itu. TV, milih channel, milih yang haram, yang halal apa yang haram, yang manfaat apa yang maldorot. Kalau bangsa pengajian ya jelas manfaat. Kalau ibu-ibu ndelok bangsa chef masak memasak manfaat, dapat ilmu pengetahuan tentang masakan. Bapak-bapak ndelok olahraga manfaat, bal-balan barang itu.
Ya. Tapi kalau terus yang diputer bangsa infotainment, kabar-kabari, bangsa udal-udal, ya apa namanya itu rumah tangga, artis dan lain sebagainya itu lebih banyak maldorotnya. Jadi apapun yang akan kita lakukan di dunia ini pasti dua jalan. Jalan surga, jalan neraka. Jalan halal, jalan haram. Jalan baik, jalan tidak. Ya, makanya orang yang baik itu khairunas anfahum linas. Orang yang baik itu yang bermanfaat. Ya, ini kan sesuatu yang menarik. Kalau kita menyadari. Ya. Saya kan pernah memberikan contoh. Karena saya ngisi pengajian di mana-mana, lupa. Di sini pernah enggak? Panjenengan memegang pisau. Itu bisa halal, bisa haram. Kalau pisau itu untuk raja-raja, untuk mengupas buah, untuk masak-masak, halal. Nek pisau itu untuk membunuh, untuk membaca, untuk nodong, begal, haram. Jadi apapun yang ada di tangan panjenengan, apapun yang ada di depan panjenengan, itu ada salah satu sisi surga, ada salah satu sisi neraka. Tinggal panjenengan milih yang mana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, tidak terasa setengah jam saya sudah berbicara. Kita buka dialog interaktif nih, ben gayeng. Ya. Monggo dialog interaktif mawon. Mau tanya apa? Pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan nggak apa-apa. Begini, pengalaman saya sering kalau dalam pengajian itu ada orang yang bertanya, Ustadz, saya mau bertanya tapi di luar agama. Saya heran dan saya bertanya, apa bisa kita ini yang melakukan sesuatu di luar agama? Kita itu hidup di dunia itu di dalam frame agama. Karena ila liya'budun tadi itu. Allah menciptakan manusia itu untuk beragama. Liya'budun itu mengabdi, beribadah. Ya, tapi seakan-akan mindset orang biasanya seakan-akan yang namanya ibadah, yang namanya agama, itu persoalan sholat, puasa, zakat, haji, itu persoalan-persoalan agama. Seakan-akan persoalan selain itu bukan agama. Bukan. Kita nggak bakalan bisa lepas dari agama. Monggo mau tanya apa? Panjenengan barangkali tanya sesuatu yang di luar agama, insya Allah saya bisa menunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, insya Allah. Coba. Terima kasih Pak Guru Munici. Sebelum kita adakan sesi tanya jawab, ini saya mau komen dulu nih Pak Guru. Monggo. Alhamdulillah hari ini rekor Pak Guru. Yang join pagi hari ini 84 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Semoga ahli spektakuler. surga semuanya. Semuanya ahli surga. Amin. Speaker saya. Monggo. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Kita ambil 3 dulu ya Pak Guru. Monggo. Monggo. Yang mau bertanya silahkan. Halo. Komentar juga boleh. Ya. Di cross check-kan dengan ustadz lain juga boleh. Karena sering orang itu meng-cross check-kan. Saya pernah mendengar pengajian di sana begini, itu gimana ya? Nah, gitu. Gak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nje, Pak. Sebut nama. Monggo. Ya, ini tunjuk jari dulu. Matur nuwun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian, Pak. Temennya Om Dudi SMA. Monggo. Begini. Sering ketika kita menyadari ya seperti kayak sekarang ini saya kan kita pandemi segala macam nih, Pak Ustadz kita aduh rasanya pengen mendekatkan diri kepada Allah, rasanya sudah wah iki kok begitu dekat dengan kematian misalnya seperti itu ya. Tapi sering ketika kita menyadari itu berusaha untuk lebih mendekatkan diri, kok malah
sholat jadi malah tambah nggak khusyuk, kok ngaji malah jadi salah-salah, malah pikiran melayang kemana-mana. Itu gimana cara mengendalikan itu ya? Gitu. Jadi ketika kita ingin, jadi berpikir, ya Allah, ini gimana, tolong terima ini hati kami ini gitu, ingin mendekatkan diri kok godaannya itu jadi godaan pada kekhusyuan. Nah, itu kok malah terasa tambah besar. Ya. Tuh. Nggih, matur nuwun. Nggih, ngeten Bu. Ya. Itu persis ketika saya ditanya oleh jamaah pengajian yang baru saja mengikuti kursus sholat khusyuk. Dulu kan sholat khusyuk itu dikursuskan loh. Ben khusyuk. Nabi tidak pernah membuka kursus sholat khusyuk. Nabi hanya mengatakan, sholat itu fasoli sholatan muwadhi. Sholatlah kamu. Persis seperti sholatnya orang yang berpamitan. Pamitan kemana? Mau mati. Karena takdir nafsu mada taksibun wadan, takdir nafsu bi ayyi ardi tamut. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Nggak tahu loh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita mati. Makanya kalau kita menyadari kita itu hamba Allah yang anytime sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah. Makanya saya akan khusyuk di dalam beribadah apa saja. Apalagi di dalam zikir. Lawang jujur nggak usah zikir, nggak usah berdoa. Sholat aja banyak yang tidak khusyuk kok. Allahu Akbar. Wes plus pikirannya nang dinding melayang-melayang. Seperti banyak sekali yang seperti itu. Apalagi dungol dikir angel banget le khusyuk. Tapi kalau kita menyadari tadi itu bapak takdirnya summa dapat 10 dan bapak takdirnya sumbi ayyi ardi tamut. Kita tidak tahu kapan mau dipanggil oleh Allah. Dan di mana kita mau dipanggil oleh Allah. Karena kita tidak tahu, marilah kita itu membayangkan. Nabi mengatakan seperti itu. Bayangkan bahwa besok kita sudah mati. Atau nanti kita sudah mati. Setelah ini, ya, setelah kita berdoa atau setelah sholat, kita akan menghadap Allah. Insya Allah kita bisa khusyuk kalau seperti itu. Ya makanya banyak ustaz yang mengatakan bahwa wah itu sungguh bahagia orang yang dihukum mati itu, yang muslim yang dihukum mati. Karena sering dihukum mati itu kan tengah malam nembaknya itu. Jadi sebelum ditembak itu dia minta sholat tahajud dulu. Wah sholatnya khusyuknya luar biasa itu. Wah doanya ya ketika di hadapan regu tembak itu selalu dzikir kepada Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai des. Itu dijamin surga. Ya. Kalau orang apa yang diucapkan terakhir itu ya, 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Atau Allah kalimat terakhir. Dijamin surga. Banyak ustaz mengatakan seperti waktu masuk surga. Nah inilah. Jadi Ibu bayangkan bahwa nanti ini saya itu mau dipanggil oleh Allah. Makanya insya Allah saya hakul yakin bisa khusyuk Bu yang seperti itu. Baik Ibu sholat maupun Ibu berdoa pasti khusyuk. Demikian. Matur nuwun. Amin. Bismillah insya Allah. Nih. Monggo malih. Siapa yang mau bertanya? Solo, Mbak Darini. Ya, Mas Dudi. Iya, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan itu menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam sholat kita. Kadang kita sholat, kita puasa, kita ibadah itu kadang hadirnya Allah dalam hati itu kurang gitu. Kita merasa sholat dan beribadah itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Bagaimana cara menghadirkan Allah dalam hati kita? Begitu Ustaz. Wassalam. Saya.
memang jujur banyak di antara kita yang namanya sholat. Sholatnya tepat waktu, sholat terus. Tapi sholatnya itu hanya dianggap sebagai ritual saja. Sing penting wis salat. Wis salat wis, wis salat wis, wis salat wis. Ning perkara ditampa apa ora mbuh ra weruh. Itu. Ya. Karena kita sholatnya tidak khusyuk. Apalagi sholatnya menolahragakan sholat. Sing penting wis sholat. Wah, bacaan cepet buat tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum, wis sambung. Sing penting wis salat. Nah, banyak orang seperti itu. Sehingga sholatnya itu tidak bermakna. Nggak usah jauh-jauh. Ali bin Abu Thalib pernah diuji oleh Rasul. Ketika mau sholat nih, oh kemana? Mau sholat sebentar li. Sebentar li. Kowe arep tak nai sorban. Milih yo. Iki ana sing ju karo ireng milih sing ndi. Ning kowe salatan dhisik bar salat. Bar salat rampung. Assalamualaikum terus ditanya sama Nabi, milih sing ndi? Yang hijau. Oh, berarti kowe mau salat mesti mikir-mikir alternatif. Hijau kok cepet banget kowe langsung milih. Nah, ini kelas sahabat. Ya. Apalagi kelas kita. Apa wis salat khusyuk? Ya. Jangan-jangan bacaan ya setelah Al-Fatihah surat pendek itu yang kita baca setelah kita selesai salat lupa mau sih nggak baca apa ya? Itu kelihatan kalau tidak khusyuk. Kalau khusyuk itu pasti ya orang yang salatnya khusyuk. Ya orang yang salatnya khusyuk. Khususnya imam salat. Kalau keliru jumlah rakaatnya itu tidak khusyuk. Jumlah rakaat loh. Tapi kalau keliru bacaan nggak apa-apa, tetap khusyuk, bisa khusyuk, lupa. Tapi kalau jumlah rakaat loh, kok kanti lali. Bisa tidak khusyuk itu karena juga grogi juga bisa sebagai imam. Karena banyak sekali imam sholat Aid Idul Fitri. Karena saya itu kebetulan sejak tahun berapa ya, pokoknya sudah 20 tahunan. Itu kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu selalu menjadi khotib. Jadi saya itu kepingin bisa sholat Id dengan keluarga, nggak kesampaian. Selalu menjadi khotib di mana-mana. Pernah pada suatu saat saya sholat, saya menjadi khotib di Pura Pakualaman. Di Pura Pakualaman. Sebelum sholat itu pada ngomong sama saya, Pak, biasanya yang jadi imam di sini itu salah, Pak. Pasti ada salahnya. Nyebut ustadz-ustadz yang top-top itu disebut salah, Pak. Di sini. Insya Allah saya nggak salah. Insya Allah. Insya Allah. Benar, saya salah. Nggak salah. Malah jadi omongan di sana. Pak, ada yang mengatakan kalau nggak salah itu malah nggak afdol, Pak. Ini afdol ini sholat nang Pura Pakualaman itu kudu salah kok. Gitu. Itu karena apa kok sholat Id, ya imam sholat Id kok pada salah, sering takbirnya itu ya sok nggak takbir, jadi kayak sholat duha. Ada yang seperti itu. Malah pernah imam yang di Ulil Albab ya di kampus terpadu sholat Id juga salah, itu pernah saya diceritain itu, Pak, itu salah dulu. Itu loh. Itu kenapa? Karena faktor grogi tadi itu. Grogi. Deg-degan. Itu bisa salah. Itu artinya kita tidak khusyuk karena kita itu fokus pada kegrogiannya itu. Kalau khusyuk kita ingatnya kepada Allah semata, insya Allah nggak bakalan grogi dimanapun. Nah ini loh. Jadi untuk menghadirkan Allah itu bagaimana kita di dalam sholat. Allah hadir di dalam diri kita. Ya, ada yang bertanya, Pak, sholat kalau merem boleh enggak? Memang tuntunannya itu enggak merem, melihat tempat sujud. Kalau menurut saya, silakan. Yang penting kamu membawa dirimu khusyuk. Karena saya kalau melek itu tidak khusyuk, ya, Pak. Melihat sajadah itu kok gambari kembang kok yang ini toh ya. Kok ya, seperti itu ya, Pak. Apalagi kalau depannya pakai kaos, ada tulisannya apa itu, wah enggak khusyuk, Pak. Boleh enggak merem? Boleh.
Tapi ada saya nek merem ora sah kowe salate. Naudzubillah. Ya. Monggo sing penting tujuan Anda. Saya kepengin khusuk, saya bisa khusuk kalau merem. Silahkan. Yang penting panjenengan nyaman bayangkan apa sebelum salat dan salat khusuk. Karena kondisional sekali masing-masing orang itu beda. Monggo dibayangkan apa yang bisa menjadikan panjenengan khusuk. Aku yakin kalau misalnya doa panjenengan selalu dikabulkan Allah, harapan-harapan panjenengan dikabul, panjenengan pasti terharu kepada Allah. Kok Allah demikian baik sama aku ya? Pasti panjenengan lebih rajin beribadah. Pasti. Lawang Nabi saja sudah dijamin surga. Siti Aisyah itu heran sama Nabi. Ya Rasulullah, sholat panjenengan kok luar biasa baiknya, indahnya, lamanya. Padahal panjenengan ini sudah dijamin masuk surga. Nabi mengatakan, justru saya itu sudah dijamin masuk surga. Ini untuk syukur saya kepada Allah, saya lebih kencang di dalam ibadah, saya lebih banyak di dalam ibadah, saya lebih khusyuk di dalam ibadah, karena saya sudah dijamin masuk surga. Tapi kebanyakan orang kalau sudah dijamin, ya serasa sholat baik, setelah mlebu swarga kok. Gitu. Monggo sinten malih. Halo, Pak Ustaz. Monggo, Pak Kaji Maman. Terkait sholat, Pak, itu di surat Al-Ma'un itu kan ada celakalah orang-orang yang sholat. Kemudian ayat berikutnya kan yang lalai dalam sholatnya. Itu penjelasannya seperti apa ya, Pak Ustaz? Oh, nggih. Lalai itu bukan lupa loh. Nggih. Lalai itu bukan lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, surat Al-Ma'un. Lalai itu bukan lupa. Lalai itu mengabaikan sholat. Lalai. Yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu pasti sholatnya tidak khusyuk. Kemudian sholat itu untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang sholat masa melakukan perbuatan dosa. Orang yang sholat masa korupsi. Rajin sholat tahajud masa korupsi. Seperti itu. Jadi kita itu lalai tidak mengamalkan amalan-amalan. Sebagai musholin, sebagai orang-orang yang sholat. Itu lalai. Mengabaikan sholat. Sebagai contoh. Ini, kalau lupa itu enggak apa-apa. Fasoli idzadzakar. Sholatlah kamu ketika kamu ingat. Masya Allah, saya seminggu yang lalu, tak pikir-pikir itu belum sholat duhur. Sekarang nanti sholat duhur. Untuk mengganti seminggu yang lalu ketika kita itu lupa. Enggak apa-apa. Sholatlah kamu ketika kamu bangun. Karena ketiduran. Enggak apa-apa. Ketiduran keterusan. Saking kesele, tak durungi duhur, turu, letangi bareng asar. Boleh salat duhur dan asar. Itu boleh. Karena ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau kita itu mengerjakan pekerjaan, sedang asik nulis, asik begini, begitu. Masya Allah, sudah asar, saya belum sholat duhur. Nah, itu lalai. Mengabaikan sholatnya. Bukan lupa. Lalai. Melalaikan sholatnya. Jadi bukan lupa. Kalau lupa sih boleh. Monggo, Sinten malih. Monggo. Oke, Pak Ustadz, boleh bertanya. Boleh. Sebut nama, Mbak. Ya. Saya Afifah, temannya Dian, Mbak Dian, sama Mas Budi. Ya, Pak Ustadz, di dalam sholat itu kan memang banyak bacaan doa, nggih. Nah, tapi katanya juga bisa kita menambahkan doa juga. Ya, dulu waktu di Raudhah tuh bilang udah ini waktu sujud kesempatan doa segala macam. Nah, mohon dijelaskan pada bagian mana saja di dalam sholat itu kita bisa menambahkan doa, dan bagusnya tuh apa doa yang seperti apa gitu, maksudnya apa kita bisa pakai bahasa Indonesia atau kita ngambil doa-doa yang berbahasa Arab begitu Pak Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu persis seperti ketika saya sholat. Ya. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca di
di dalam sholat itu persis seperti apa yang dibaca oleh Nabi. Bacaan sholat itu sudah jelas. Di dalam buku sholat itu, yaitu di bacaan sholat. Kalau mau menambah, boleh. Ya. Seorang hamba paling dekat dengan Allah, wasjud, waqtarib, ketika sujud. Nah, ketika sujud, itu tambahi dengan doa kondisional, tapi tidak boleh dilafalkan. Tidak boleh diucapkan. Yang kita ucapkan selama sholat itu adalah bacaan sholat saja. Boleh pakai bahasa Indonesia, tapi semuanya dibaca dalam hati. Begitu Bu, dalam hati. Tidak sujud. Jadi paling afdal sujud ya, dalam waktu sujud saja kita berdoa. Ya. Itu lebih afdal kalau kita ini sholat sendiri karena doanya kan bisa lama sekali. Kalau sholat kita makmum ya mengikuti imam, nggak boleh kita melama-lamakan. Ya. Harus mengikuti imam orang yang makmum itu. Kalau sholat sendiri di rumah, apalagi sholat tahajud itu bisa berlama-lama matan. Doanya ketika sujud, doa macam-macam silahkan pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, tapi Bu, doa yang paling afdal, paling ideal kalau itu dikabulkan oleh Allah adalah doa seperti apa yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami apa itu? Kebahagiaan di dunia. Bu, kalau yang namanya bahagia di dunia itu ya opo-opo yang kita harapkan ya kesampaian itu bahagia namanya. Kita sehat selalu bahagia. Kita tidak kena musibah, tidak kena bencana apapun itu bahagia. Gitu. Itu doa yang paling afdal. Nang dunia bahagia. Dan juga di akhirat juga bahagia. Itu ukuran bahagia di akhirat itu masuk surga. Gitu. Ya itu doa yang paling afdal. Sehingga janjane awake dhewe iki ora usah nambah-nambah donga macam-macam nganggo doa kuwi wis cukup setelah sholat. Lah wong kita kalau haji atau umroh, tawaf dan sa'i enggak tahu doanya, enggak hafal doanya, cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulangi. Itu kalau dikabulkan oleh Allah luar biasa itu. Begitu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo, ada lagi? Ya, boleh nanya Budi. Nggih, monggo Bu Dewi, Bu Wisnu. Bu Dewi dulu, Bu. Oh, Bu Dewi. Boleh. Bu Dewi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau nanya tentang kalau di surga itu kan katanya ada beberapa pintu ya Ustadz ya. Ada pintu sholat, sedekah, zikir, gitu dan lain-lain. Nah, bukankah kita harus melakukan semuanya ya Ustadz ya? Itu bagaimana penjelasannya ya Ustadz ya? Kan sebenarnya sholat kan kita harus sholat, harus sedekah, harus zikir. Tapi kenapa ada pintu-pintunya gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang pintunya banyak sekali. Kita punya amalan-amalan. Amalan apa yang paling kuat, yang paling baik bagi kita? Itu nanti dipanggil oleh pintu yang di surga. Kita amalan sholat. As-sholatu alal waqtiyah, selalu kenceng dalam sholat. Ya. Sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Pintu surga. Kita senang puasa. Sholatnya tidak alal waqtiyah. Tapi yang penting tidak pernah golong-golong. Tetap sholat. Pintu Ar-Rawyan yang mengundang kita. Masuk sini saja. Senang sedekah, pintu sedekah. Makanya saya mengatakan, ibarat ya. Jadi jangan sampai kita itu ada merahnya. Kalau kita rapot itu ada merahnya. Ya. Itu jamin masuk surga. Kalau ada merahnya itu masuk neraka dulu sampai merahnya itu jadi hitam.
Makanya amal manusia itu kan innal insan amalan manusia itu kan ditimbang. Orang yang Islam itu belum tentu semuanya itu langsung masuk surga, tapi nanti pasti masuk surga. Ditimbang, kalau timbangannya itu jelek, amalan sing apik, sing akeh, langsung surga. Ning nek amalan sing elek sing akeh, ha iki masuk neraka mesti sampai gitu. Seperti itu. Nah inilah. Itu ibarat rapot. Makanya sering saya itu ditanya oleh mahasiswi dulu waktu pertama kali. Dulu kan UI waktu panjenengan menjadi mahasiswa UI kan yang putri belum berjilbab. Dosen-dosennya aja belum berjilbab kok. Kalau sekarang kan semuanya harus berjilbab. Dulu ada yang ngomong sama saya, Pak, saya ini memang belum berjilbab karena sholat saya aja masih belum bagus kok, Pak. Saya berjilbab nanti kalau sholatnya bagus. Oh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Sholatnya bagus, tapi kamu belum berjilbab. Baru belajar untuk berjilbab enggak apa-apa. Nanti kalau ibarat nggon rapot ini sholatmu itu 8. Ini persoalan jilbab belum menutup aurat 5 atau 4. Yang merah hanya itu. Tapi nek kowe sholat ya ora tak lakoni, ora jilbab, sholat ora kabeh abang rapotmu. Gitu. Jadi amalan-amalan kita itu jangan saling menunggu. Amalan itu tidak prerequisite seperti itu. Kalau kuliah itu ada prereq itu harus ini lulus dulu baru ambil ini enggak. Sing panjenengan mampu lakonono dhisik. Banyak jujur orang itu sholatnya belum baik tapi sudah haji berkali-kali. Banyak orang-orang kaya itu haji senang banget, umroh senang banget. Ini kurang senang sholat. Itulah ada. Sholatnya sok bolong-bolong, kaji bola-bali. Wah bensin ireng, wah kaji. Haji nilainya 9, ini sholatnya nilainya 4 atau 5. Seperti itu. Itulah. Ya jangan kok aku lihat sholatnya kenceng kok ada yang seperti itu. Aku pengerti umurmu tekan piro. Jadi beramal soleh jangan pernah ditunda-tunda. Ya seperti lagu itu, beramal soleh janganlah ditunda-tunda karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Demikian. Monggo. Terima kasih. Monggo, Jeng Wisnu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin diterangkan kepada kita rambu-rambu karena memang kalau baik buruk kan pilihannya antara benar dan salah, baik buruk ya. Kita memang harus ada rambu-rambu ini karena memang baik buruk kita secara akal kita dengan cara wahyu kan memang harus beda. Semua orang ini kan banyak yang merasa baik ya Ustaz ya. Mungkin penekanan pada rambu-rambu apa sih yang mengantarkan kita kepada ke surga? Ya, begini. Benar dan salah, baik dan buruk itu menurut siapa? Qulil haqqu min rabbikum. Benar, salah itu menurut Allah. Makanya Ibu, ya rambu-rambunya itu banyak sekali ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita cari di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan di dalam hadis. Gitu. Nah, makanya saya menghimbau, Bu, ya, untuk agar kita tahu rambu-rambunya, banyak sekali rambu-rambunya. Ya, itu kita di dalam mensikapi Quran itu tidak hanya sebagai bacaan saja. Bu, saya meluruskan, Bu, ya. Yang namanya membaca itu ngerti artinya, itu membaca. Ya. Membaca itu mesti ngerti artine. Nah, orang ngerti artine itu namanya bukan membaca, membunyikan. Ya. Panjenengan tidak bisa bahasa Perancis, tapi berusaha membaca buku bahasa Perancis, iso nyebutke alfabetiknya, iso nyebutke kata-kata bahasa Perancis ora dong. Itu tidak membaca. Jadi yang namanya membaca itu ngerti artinya. Saya selalu ditanya di dalam pengajian, loh perintahnya kan iqra, bacalah. Saya tanya, Al-Quran itu turunnya di mana? Nang Arab, Jazirah Arab sana itu loh. Wahyu nang Mekah, nang Madinah itu loh. Wong kono bahasanya bahasa Arab. Bacalah, sekali baca dong.
Di Indonesia nggak dong mau kaya ngono tok. Makanya saya menghimbau itu juga di mana-mana di masjid-masjid apa itu simpan Al-Qur'an di sana itu yang ada artinya. Mbok sekali-kali Bapak Ibu membaca Al-Qur'an ki sing sabar, sing sareh, diwaca sak lembar wae, ya nggak usah banyak-banyak, nanti langsung dibaca artinya sudah. Besok lanjutkan dibaca artinya, biar dong sang dibaca. Di Indonesia itu juga aneh, banyak yang apal Quran, yang ora dong artine. Padahal Al-Quran itu untuk ditadabur, dipelajari, ya, diresapi, biar ngerti maknanya. Untuk apa? Diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ibu tanya rambu-rambunya, monggo nanti buka Al-Quran saja dan nanti baca artinya saja. Kalau mengkatakan tulisan Arabnya banyak yang sudah kata berkali-kali. Tapi aku yakin belum ada yang mengkatamkan artinya. Baca artinya sampai katam juga. Menarik. Ternyata tidak semuanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu diamalkan. Karena ada sesuatu cerita tentang Fir'aun, tentang Raja Namrud, tentang kedoliman orang-orang terdahulu. Itu ya jangan kita amalkan. Kita amalkan itu sebagai pelajaran, itu tidak baik saja, bukan kita amalkan dalam perbuatan. Gitu loh. Ada yang perintah, ada yang larangan, itu yang kita taati. Perintah Allah kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya. Itu cerita-cerita tentang orang-orang dolim banyak, orang-orang fasik banyak, orang-orang yang otoriter seperti Fir'aun, seperti itu banyak sekali. Itu untuk menginspirasi kita saja. Oh, sifat-sifatnya seperti itu toh. Saya yakin kalau panjenengan membaca Al-Quran, ya, tahu artinya, ya, insya Allah hidupnya akan benar. Dan itu buku pinter untuk masuk surga. Al-Quran tentu saja dan As-Sunnah. Demikian. Nggih, matur nuwun Ustaz. Intinya enggak berhenti belajar nggih. Iya. Bu, Pak, makanya istilahnya ini kan luar biasa. Coba, saya terinspirasi Sunan Kalijogo. Itu memberikan istilah khusus Quran itu tidak moco. Ibu-ibu, bapak-bapak, wah aku golek guru ngaji. Guru ngaji. Itu pasti mindset kita Al-Quran kuwi. Ora aku golek guru moco. Nanti yang golek guru moco, kursus moco. Ora, kursus ngaji. Guru ngaji itu pasti Al-Quran hubungannya. Karena apa? Karena mengkaji. Itu Sunan Kalijogo yang memberikan istilah ngaji untuk Quran. Bukan moco. Nek orang Arab ya moco. Karena orang Arab sudah pandai bahasa Arab. Gitu loh. Langsung baca dong. Nek mau Indonesia dikaji. Dimengerti artinya, dipahami maknanya. Demikian. Matur nuwun. Ini ada yang bertanya di chat, Ustadz. Nggih, napa? Kalau ortu terlalu memaksa anak untuk menjadi hafiz, apakah bijaksana? Itu pertanyaannya. Begini Bapak, Ibu. Saya tidak menemukan, ya. Saya tidak menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk menghafal. Perintah untuk menjadi hafid, menghafal, nggak ada. Perintah hafal Quran nggak ada. Tapi ikro, bacalah, tadabur, pelajarilah, resapilah, itu. Ya, ingat itu zikirlah. Jadi kita yang perlu ya mengingat-ingat. Wah, itu ada larangan Allah seperti ini. Jangan minum whisky, dalam Al-Quran jelas sekali whisky itu haram. Nah, itu diingat-ingat seperti itu. Tapi saya tidak pernah membaca satu ayat pun di dalam Al-Quran perintah untuk menghafalkan Quran. Neng ya apa itu ape? Neng diperintahkan karo Gusti Allah. Itu loh, diperintahkan. Jadi kalau orang tua memaksa, jangan memaksa. Biar itu kerentek dari anaknya nggak apa-apa. Kalau kerentek dari anaknya kepingin sendiri. Tapi bukan diperintah seperti itu. Kalau diperintah sholat, oke. Nah, orang sholat tak gebuk, boleh Pak. Gitu. Tapi kalau menghafal Al-Quran seperti itu, jangan diperintah.
Kalau dengan anak itu diberi motivasi saja. Ini loh, biar anaknya sendiri. Apalagi dimarahin gara-gara tidak mau menghafalkan Quran. Ya. Memang tidak ada perintahnya Pak menghafalkan Quran. Begitu Pak? Iya, matur nuwun Ustaz. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Iya, monggo Om. Sebut nama nggih. Saya Rifki, Pak Ustadz. Iya. Pak, seluruh perjalanan hidup saya dan semua manusia itu sudah terangkum di dalam Lauh Mahfudz ya Pak ya, dari lahir sampai mati. Ya. Nah, apakah juga di dalamnya itu termasuk setan yang menggoda manusia ya Pak ya? Dari muda maupun sampai nanti meninggal gitu. Matur nuwun Pak Ustadz. Ya. Jadi Lauhil Mahfudz itu di sana kitab Allah. Kitab Allah itu ada di Lauhil Mahfudz. Apapun ya, yang belum terjadi sekalipun, kapan kiamat dan lain sebagainya sudah ada di Lauhil Mahfudz. Ya tentu saja semuanya. Termasuk iblis, demit, itu apa-apa ya yang ada di bumi ini semuanya itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Ya, demikian. Jadi, monggo. Halo, monggo. Kalau ada lagi? Om Heri? Saya Om. Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten saya tidak on cam. Sebut nama, ben kenal. Nanya siapa namanya? Saya Dia. Saya Dia Pak Ustadz, teman dari Om Dudi dan dalam satu kajian dengan Bapak, saya pernah mendapat ilmu tentang bid'ah. Oh ya, bagus. Ini saya nyuwun di jelentreke lagi bahwa apa toh bid'ah itu menyangkut aspek ibadah apa yang boleh. Kalau seperti itu bid'ah, kalau seperti ini enggak apa-apa. Yang pertama itu. Lajeng yang kedua saya mau nyun sewu mau menanggapi apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Itu saya kok jadi tergelitik. Lah kalau semua sudah tertulis, lah untuk apa kita diberi pilihan? Dalam arti nek kowe takdire wis elek ya wis elek. Nek kowe takdire apik ya wis apik. Kok saya kok jadi buntu di situ nggih Pak Ustadz nggih. Nyun sewu. Nyun jelaskan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya jelaskan singkat karena ini sebenarnya satu bab sendiri nih. Jadi begini. Berarti ada sesi ketiga ini. Oh ya. Jadi begini lah. Begini. Bu, ibadah itu ada dua macam. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairun mahdhah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Atau sering orang mengatakan ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Muamalah itu ghairun mahdhah. Urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia, urusan dengan akhirat dan urusan dengan dunia. Nah, jadi urusan dengan dunia itu juga ibadah. Ibadah itu tidak hanya ngurusi akhirat toh, juga ngurusi dunia. Makanya Nabi mengatakan laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Kamu semuanya itu bukan menjadi umatku yang terbaik kata Nabi. Kalau kamu hidup di dunia kok hanya disibukkan mikir kayak akhirat terus. Opo-opo akhirat, dudu umatku sing apik. Demikian juga kamu hidup di dunia kok disibukkan dengan urusan dunia saja, bukan umatku yang baik. Umatku yang baik. Hatta yusiba minhuma jami'an sing iso mikir dunia lan akhirat bareng-bareng. Jadi yang namanya bid'ah itu urusan dengan akhirat. Begini.
ibadah mahdoh, urusan dengan akhirat, urusan dengan Allah, hubungan dengan Allah. Itu ada perintahnya. Dan ada contohnya. Diperintahkan terus dikai contoh. Perintah sholat ada dari Allah. Kon nyuntuh Nabi. Perintah puasa ada. Kon nyuntuh Nabi. Perintah zakat, perintah haji. Semuanya itu ada perintahnya, ada contohnya. Kon nyuntuh Nabi. Nah, kalau kita itu sholat tidak nyuntuh Nabi, itu bisa dikatakan bid'ah. Sebagai contoh, wah aku mantep ya, sholat subuh mengrong rakaat. Bangun tidur, kondisi fresh, segar bugar, ya, jep-jep karo olahraga, sholat subuhku patang rakaat. Nah, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Saking senengi poso, wah aku seneng banget poso. Saking senengi poso, aku ora mantep ya. Nek poso kok bukone maghrib. Aku bukone ngisak. Setiap puasa bukone ngisak. Nah, itu bid'ah. Karena tidak nyentuh Nabi. Ya. Jadi urusan akhirat itu wajib nyentuh Nabi. Ning urusan dunia, menarik ini. Tidak ada bid'ah dalam urusan dunia. Urusan dunia, kabeh lakonono entuk. Asal ora ana larangane. Sehingga urusan dunia itu tidak harus nyontoh. Sing nyontoh Nabi itu urusan akhirat. Urusan dunia itu ora kudu nyontoh Nabi. Ya, sing penting ora ana larangane. Ning kalau saya ditanya nyontoh Nabi rak ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Kowe nang ndi numpak unta wis ora apa-apa kuwi. Karena Nabi kemana-mana naik unta. Terus aku arep nyontoh Nabi naik unta. Ora apa-apa, penting do digeguyu wong. Gitu. Jadi urusan dunia itu ora kudu nyontoh Nabi kok. Kabeh entuk asal tidak ada larangannya. Gampang toh itu. Karena di dalam hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, man amila amalan laisa amruna fa huwa raddun, man syana'a amron ala dari amrina fa huwa raddun. Nabi mengatakan, ya, jangan kamu melakukan sesuatu yang aku tidak lakukan. Itu ditolak oleh Allah. Jangan kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah saya adakan. Itu ditolak oleh Allah. Ya. Jadi mengada-ada dalam persoalan ibadah mahdoh, dalam sholat atau tawaf. Wah, saking senengnya euforia. So kaji, so umroh, tawaf karo saing, aku ora mantep nek ping 7 ping 7. Kowe ping pira? Ping 10 ping 10. Bahwa ratun ditolak oleh Allah itu bid'ah, Bu. Jadi bid'ah itu urusan dengan akhirat. Ini urusan dunia sak karepmu. Lakonono asal ora ana larangane. Ya. Demikian mungkin jelas Pak nggih saya menjelaskan seperti ini. Kemudian masalah tadi takdir itu. La yarudul qadara ila doa. Nabi mengatakan, takdir itu bisa berubah karena doa. Doa tidak mendunga tok. Diikuti dengan apa? Usaha. Usaha ikhtiar. Ikhtiar baru tawakal. Jangan apa-apa diserahkan itu takdir. Wah, kita geru-geru lorong itu karena percaya di dalam Al-Qur'an fa idza maritu fa huwa yasfin. Yang memberikan penyakit itu Allah dan yang menyembuhkan Allah. Lorong itu ora ditambahke minggu aduh hiyung seminggu aduh hiyung. Ora mari-mari, gawe nang dokter. Cabut, mari. Itu ikhtiar sambil berdoa. Jadi kita ya salah kalau apa-apa itu diserahkan Allah, itu sudah takdir. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Kalau kaum atau orang itu sendiri tidak mau merubah nasibnya sendiri. Anak diserahkan Allah kabeh terus ora ana apa-apa, ora ana rumah sakit barang. Saking kencenge wah ora ana rumah sakit iki piye? Aku nek di Quran fa idza maritu fa huwa yasfin, yang memberikan penyakit itu Allah dan yang menyembuhkan Allah. Itu. Ya. Ngoten Bu, Pak. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih.
Monggo kalau ada lagi yang mau bertanya. Sedikit Mas Dudi. Oh, nggih. Nggih, Pak Ustadz. Nggih, monggo. Kok menarik nggih sing Lauhul Mahfuz tadi nggih. Kan Menarik. itu kan Agama sudah itu menarik, Pak. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Ya. Dari kita sejak lahir sampai nanti di ujung. Bisa nggak kalau kita memahaminya seperti ini, Pak? Kan itu karena sudah tertulis, pasti kan di perjalanan kita selalu ada pilihan ya. Jadi yang tertulis itu adalah ujung dari pilihan itu, bisa nggak? Katakanlah kalau saya milih jalan yang benar, tertulisnya seperti ini. Kalau saya milih jalan yang tidak benar, tertulisnya akan seperti ini. Nah, nanti setiap di ujung itu selalu ada cabang lagi, pilihan-pilihan lagi. Tertulisnya di situ, bisa nggak ya memahaminya seperti itu? Mohon penjelasan. Begini Pak, janjane jujur, hidup di dunia itu kan pilihan toh. Nggih. Wa hadainahu najdain. Allah memberikan kita dua jalan. Jalan kanan menuju surga, jalan kiri menuju neraka. Tapi Allah itu maha adil. Nggih. Apa maha adilnya Allah gimana? Manusia itu diberi akal. Akal itu potensi yang luar biasa yang hanya diberikan kepada makhluk yang namanya manusia. Semuanya enggak diberi. Malaikat dia punya akal. Binatang apalagi enggak punya akal, hanya manusia. Sehingga dengan akalnya dia bisa memilih. Makanya saya pernah mengatakan orang cerdas masuk surga. Si masuk surga itu orang-orang yang cerdas. Atau orang-orang yang bersifat seperti sifatnya Nabi Fatonah. Itu masuk surga. Ya, itu kalau bapak-bapak yang orang-orang teknik ngerti yang namanya master plan. Ya, master plan. Di Lauhul Mahfuz itu ibarat master plan itu. Misalnya di zona ini akan dibangun mall. Bisa nggak berubah? Bisa. Makanya kita itu sering. Yang kita pikirkan itu hanya takdirnya. Padahal kita itu diperintahkan untuk mengimani qadha dan qadar. Qadhanya nggak pernah kita bicarakan. Yang kita bicarakan qadarnya, takdirnya. Padahal itu to and one dengan qadha. Qadha itu master plan-nya itu yang ada di sana. Karena ada sesuatu dirubah. Padahal dalam master plan di sini akan dibangun mall. Ora sido. Ini akan dibangun masjid jadi masjid. Misalnya seperti itu kan bisa terjadi. Makanya Nabi mengatakan la yarudul qadara ila doa. Doa itu bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah. Qadha itu yang master plan-nya itu bisa dirubah dengan doa. Doa dan usaha dan ikhtiar. Seperti itu. Ini banyak cerita yang seperti itu. Barangkali insya Allah nanti kalau ketemu lagi saya cerita real yang bisa merubah nasib-nasib seperti itu. Ya. Jadi bukan kok terus pasrah bongkoan. Karena saya sangat tidak sependapat. Dulu orang-orang Jawa dulu yang ke Jawa yang kenceng Jawa nih itu selalu mengatakan menungso ki ming padha wae karo wayang, tergantung dalangi. Terus saya tanya, dalangi sinten, Mbah? Dalangi ya sing nang dhuwur kae. Masuk Gusti Allah padake dalang. Itu loh. Manusia itu nasibnya ya tergantung manusianya sendiri mau kemana. Gitu. Makanya kalau kita itu berusaha kok gagal terus itu selalu orang mengatakan kurang ikhtiari. Aku salat tahajud selalu kurang ikhtiari. Orang mendonga tok, ini diikhtiari. Gitu. Jadi mungkin sudah jelas loh ini. Nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Saya yang tanya boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Nah, saya ingin meneruskan tadi, karena setiap orang pasti punya niat baik, punya segala macam. Kita kasih contoh, misalnya kita mau berhaji, duitnya mungkin duit, niat duit. Tapi ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang maaf masih mikir kadonyan, itu kayaknya kok susah untuk ngecolke duit biar bisa ke sana, Ustaz. Karena banyak kan orang-orang yang sudah diberikan rezeki yang lebih, tapi awal nek rono ya aku kok ninggalke iki gaweane kan rezekine ilang kabeh. Makanya ya kan. Makanya ketika ke sana itu saya sempat nanting bini, ya wis pokoknya dunyane tinggal, pokoknya niate rono. Kenapa saya ngomong gini? Karena saya ini bersyukur gitu loh ketika saya punya teman-teman yang baik. Salah satunya Ustadz Yusuf itu selalu bilang,
Mas Dudi kapan kayak daftar? Itu terus setiap bertanya, ini sudah tinggal 3.000 loh. Terus ketemu lagi, ini tinggal 300, ayo gak cepet gini-gini. Nah, saya merasa ketika kita punya teman-teman yang baik, ini seperti energi baru gitu loh. Kita disurung, ayo mas, gue pengen golek surga apa neraka. Sementara ketika saya masih bertas dengan teman-teman yang lama, katakanlah dulu saya bakul handphone yang di sana kan minoritas kita itu yang kebanyakan kan Chinese gitu loh. Ora ono kok sing ojo-ojo, ayo Pak Dudi gak munggah gaji gitu loh. Makanya benar ya ketika kita punya teman dan sahabat yang soleh, insya Allah kita akan ikut soleh gitu Pak Ustadz. Betul. Mulane wong kang soleh kumpulono. Kumpulono ya. Tombuati kan seperti itu. Iya. Panjenengan ini ngademke hati ya. Tombuati apa? Ini menarik sekali. Maca Quran sak maknane, ora maca Quran sak katane. Sepisan maca Quran sak maknane, ora maca Quran sak katane. Karena sering di masyarakat kan ada itu forum-forum dan dewan jus. Katamping piro pisan, katamping piro. Sok le ditakoni karo Gus Colo dihisab ora ono katamping piro. Wis apal Quran durung ora. Wis tak amalke durung ngamalke Quran kuwi. Gitu. Kalau kita kepengin selamat ya amalke Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya wong kang soleh kumpulono, apa itu kan berarti petengiro ingkang luwe poso, salat wengi, ya tahajud, ya, seperti itu. Itulah tombo-tombati, makanya sungguh bahagia kalau kita itu kumpulannya wong-wong kang soleh. Karena selalu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selalu saling mengingat-ingatkan. Terima kasih Ustaz. Monggo, kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan. Pak, saya dengan Rio, Pak. Oh iya, monggo Mas. Bertanya, maaf Pak, tadi yang disampaikan yang ditanyakan oleh Budiah tadi, yang pilihan antara takdir dan kalau sudah ditentukan itu saya masih kurang jelas Pak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak terkait kalau kita sudah ditakdirkan sama Allah itu jalurnya seperti ini. Nah, kenapa kita mesti berbuat baik atau berbuat buruk gitu? Ya. Yang tadi disampaikan tadi Pak. Bagus. Ini persis ya dalam suatu riwayat Nabi itu mengorek-ngorekkan tongkatnya di atas tanah ketika baru saja melayat salah seorang sahabatnya yang meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh manusia itu sudah ditentukan jalannya oleh Allah. Mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka. Sahabat bertanya, kalau sudah ditentukan oleh Allah seperti itu, ngapain kita sholat? Ngapain kita puasa? Ngapain kita beramal soleh? Nah, Nabi mengatakan, kullu muyasarin lima khuliqalahu. Manusia itu akan melakukan apa saja itu seperti apa yang yang sudah menjadi bakatnya, menjadi kebiasaannya. Kalau kamu kebiasaannya itu baik, ya tentu saja milih jalan sing apik menuju surga. Nek kowe kebiasaan itu elek yang mesti kowe milih jalan-jalan sing jelek. Itu loh. Jadi memang seperti itu. Makanya manusia itu diberi akal. Jangan menyalahkan Allah. Salahkanlah dirimu sendiri. Wis tak akal kok kowe ra iso mikir. Jalan yang terbaik bagimu itu yang mana? Wis tak naik Quran. Ora totok waca. Ora totok pelajari. Ora totok mengerti isinya. Yang nyemplung rokok. Gitu. Nah itulah. Jadi manusia itu diberi akal itu biar dengan potensi akal dia itu bisa memikir sendiri. Wis aku arep nanti sakarepmu wis tak naik akal, wis tak naik kaweruh, nek rono mlebu swarga, nek rono mlebu neraka, wis milih dhewe. Nek kowe nglakoni kaya-kaya ngene iki swarga, nek kowe nglakoni kaya-kaya ngene iki neraka. Ning kowe tak naik akal ben iso milih dhewe. Ya salah dhewe. Seperti itu. Makanya kalau tadi saya mengatakan
yang di Lauhil Mahfud itu sudah seperti master plan. Master plan itu ya bisa berubah, bisa berubah master plan itu. Ya, dulu ini akan diperuntukkan untuk pasar, ternyata sekarang diperuntukkan untuk kantor atau untuk apa? Oh, berarti master plan-nya berubah. Kalau di Indonesia, ya di negara kita ini sering ganti pejabat, ganti master plan. Gitu. Di sana itu kayak master plan. Bisa berubah. Yang berubah apa? Doa. Dilanjutkan dengan usaha, dilanjutkan dengan ikhtiar. Nah, orang pintu modok. Mahasiswa dungo tok, ya Allah, salat tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin banget ini ujian ora tau lulus, ora sinau. Ya, ora ono ikhtiar kok. Gitu. Nah, jadi itulah. Manusia itu seperti itu. Makanya marilah kita itu memperbanyak ikhtiar. Doa dan ikhtiar karena kita tidak tahu. Mungkin Allah, wah, hambaku kita takdirke melarat, wah misalnya melarat wis ditakdirke ya, wah tak takdir melarat, wah untuk usaha kaya ngono, lenganu tak rubah takdire melarat, bocah karo Gusti Allah wis. Jadi tak takdirke sugih saiki. Nah, sugih. Itu. Makanya masih ingat ya, Bapak-bapak ketika tahun 98 dulu itu tahun 98 apa 99 Pak Harto sakit keras gitu. Ya. Itu dokternya pada mengatakan kalau ini bukan Pak Harto mati wis biyen-biyen. Karena Pak Harto diikhtiari terus. Wah ini kan dikasih obat ini dokter yang ahli baru datangkan. Nah, ini kan ditekak ke dokter menasim ahli di bidang ini. Pak alat ini. Ini ya sudah kalau Allah sudah saya aku dia mati. Tapi itu kan bisa diperbanyak. Orang sampai mengatakan kalau itu bukan Pak Harto dulu kan. Gitu. Itu artinya karena masih ikhtiari. Itu. Meskipun hal semacam itu kan hal yang gaib, masalah takdir itu urusannya Allah. Monggo Pinter Malih. Oke. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Om Budi. Ya, monggo Om. Saya Sutanto, Pak Ustadz. Monggo. Saya menyambung yang sudah dijawab Bapak tadi antara keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, seimbangnya itu sebenarnya seimbang yang bagaimana? Apakah sih Pak? Apakah 50-50? Tapi kalau saya melihat di atau pengajian di lain itu saya pernah mendengar bahwa bagaimanapun juga lebih penting dan lebih baik dan lebih kekal. Pasti kan gitu. Ya, nah, keseimbangan yang bagaimanakah yang dimaksud? Oke. Ya. Orang pernah mengatakan ya dunia dan akhirat itu nggak seimbang. Terus saya tanya, bagaimana maksudnya? Akhirat itu 80%, dunia itu 20%. Nah, saya mengatakan, ketika panjenengan ngurusi akhirat 80%, wah luar biasa. Luar biasa, pola-pola. Tapi ketika Anda mengurusi dunia yang 20%, itu artinya Anda tidak mikir akhirat. 20% menggundunya tok. Tidak seperti itu. Seimbang itu kalau saya katakan itu es sirup, kenalan itu. Kita tuang air putih, kita udah wis jadi campur. Ya akhiratnya seperti itu. Karena dulu orang kita dulu kan mengatakan awake dhewe golek dunyane ning kudu entuk akhirat. Mbah kita dulu mengatakan seperti itu golek dunyane kudu entuk akhirat juga. Katut akhirate. Golek akhirat katut dunyane. Itu seimbang. Ya. Karena yang saya sampaikan tadi hadis dari Nabi. Bukan menjadi umat yang baik. Kalau kamu hanya mementingkan akhirat meninggalkan dunia. Apa meneh kowe iki golek dunia ninggalke akhirat. Sing apik iki jami'an bareng. Tuen ban. Itu dunyane atau itu akhirat dunyane. Seperti itu. Makanya itu Robbana atina fid dunya. Makanya
penting di akhirat. Nah akhirat kenapa Gusti Allah kok Robbana atina fid dunya hasanah? Kok ora Robbana atina fil akhirati hasanah? Orang akhiratnya dhisik. Itu logik kita itu ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Akhiratnya nomor loro. Fil akhirati hasanah. Nah ada benar. Seperti itu. Jadi saya contohkan seimbang itu seperti apa? Seimbang itu ya esroka wis rasa bilah menang di dunia ini di akhirat kabeh wis dadi siji kok. Gitu. Ora kok persentase. Deh, monggo sinten malih. Saya Pak Guru. Monggo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Guru. Terima kasih sudah bisa hadir sudah datang ke forum ini Pak Guru. Terima kasih banyak. Pertanyaannya nggak berat-berat, tapi saya ingin apakah bagaimana caranya sholat itu bisa merubah akhlak menjadi lebih baik gitu. Itu aja Pak Guru. Terima kasih. Makanya firman Allah, aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Ya, dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan munkar, perbuatan buruk, perbuatan dosa. Ya. Tapi sholat yang bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan. Sholat yang khusyuk, yang kita bisa meresapi. Doa-doa yang kita baca tadi. Tidak serampangan, tidak diseret-seret doanya. Al-Fatihah hanya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resapi. Kemudian setelah sholat kita berdoa. Tidak langsung beladat. Berdoa, kita resapi. Makanya indah sekali kalau kita itu bisa bersikap antara sholat satu dengan sholat yang lain itu kita itu introspeksi diri kita. Bersalat zuhur. Nah tadi setelah salat subuh yang kita lakukan itu apa? Masih ingat saya kuliah antara salat subuh dan salat zuhur. Wah, saya melakukan perbuatan dosa seperti itu, istighfar kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar. Seperti itu. Sapi, ya. Kemudian setelah zuhur kita sudah bersapi, sudah minta pengampunan, pasti apa yang kita lakukan itu baik. Setelah zuhur tadi, karena kita sudah minta maaf kepada Allah atas kesalahan-kesalahan, kita masih ingat kesalahan yang kita lakukan dari setelah sholat subuh sampai sholat zuhur. Ketika sholat asar, kita juga berdoa seperti itu. Kita evaluasi diri kita setelah sholat zuhur ke sholat asar itu apa yang kita perbuat. Pasti masih ingat melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Wah, ono sing dosa gitu. Istighfar kepada Allah. Begitu seterusnya setelah sholat asar ke maghrib terus seperti itu. Insya Allah kita akan menjaga akhlak kita menjadi orang yang baik. Ya, karena banyak orang yang introspeksi diri itu ketika sholat tahajud, terus dolali dari sholat tahajud ke sholat tahajud lagi, dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini sudah apa yang kita lakukan sudah lali. Tapi yang paling efektif ya di antara waktu sholat tadi itu. Introspeksi terus. Insya Allah kita akan menjadi selalu lebih baik amalan-amalan kita. Begitu. Terima kasih Pak Guru. Ini ada yang bertanya lewat chat Pak Guru. Monggo. Bentar. Ini Pak ya. Bukankah tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin Allah? Apakah itu juga terjadi kalau kita melakukan hal yang salah? Itu pertanyaannya. Ya. Allah itu mengunduh kita. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Hud, kalau saya tidak salah 14:15. Mangkana yuridul hayati dunya wa zinatan wa fi ilahim a'malahu fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Wa habita ma sana'a fiha wa batilu ma kana ya'malun. Surat Hud 14:15.
Ya. Kita minta wah ana sing ora Islam ning sugih banget. Wah, sing Islam ning barat. Wah, Islam ora apik apa ora Islam sugih banget. Allah kei kowe golek donyane tak anehi donyane sak oke-oke. Apa sing kok jal donya tak anehi. Ning kowe nang akhirat menjadi orang yang rugi. Ya. Kowe korupsi barang-barang kali ya diujo karo Gusti Allah. Pancen kuwi kok sing tok jaluk tak anehi. Aku ki Maha Pengasih, Maha Penyayang karo kowe. Yang memberikan rezeki itu Allah loh. Orang kafir itu diberi rezeki sama Allah. Gitu. Itu diberi sama Allah. Ini kok jaluk minggu rugi nang akhirat. Ayo kira. Karena sing dijaluk minggu akhirat buat itu sama. Itu Maha Murah, Maha Pengasih, masih dijaluk. Ya. Sini. Kalau tidak diizinkan tidak bakalan dapat rezeki. Nah, tapi begini, dapat harta tapi bukan rezeki. Harta dengan rezeki itu beda. Karena rezeki dengan kematian itu seiring dan sejalan. Allah akan mencabut nyawa seseorang kalau rezekinya sudah dipenuhi semuanya. Jadi rezeki manusia itu sudah dijatah oleh Allah di Lauhil Mahfuz sana. Tak naik rezeki terus entek agak dicabut nyawanya. Jadi rezeki itu janjane yang bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu rezeki. Ini nek harta tidak numpuk-numpuk harta ning dhek dhewe ora gunake. Banyak toh? Koruptor itu hartanya banyak sekali tapi yang menggunakan siapa? Ahli warisnya. Dia sendiri nggak memakai. Nah, ini itu harta. Ya. Jadi sering orang bolak-balik yang namanya rezeki itu apa toh? Makanya yang nama rezeki jodoh apa itu urusan Gusti Allah. Ya, rezeki. Belum tentu panjenengan dapat harta tapi itu rezeki panjenengan loh. Barangkali itu rezekinya orang lain. Tok nehki karo wong liya ora ya iso to. Gitu. Tok sedekahke tok. Nah, itu. Jadi rezeki panjenengan ini yang panjenengan gunakan. Yang panjenengan manfaatkan. Nah, itu rezeki panjenengan. Tapi kalau harta beda lagi. Jodoh juga urusan Allah itu seperti itu. Belum tentu bojomu ki jodohmu. Ternyata bahasan wis umur 80 cerai ada. Orang umur 80 cerai di Jakarta banyak. Itu jodoh. Oke, wis dadi manten cerai. Dudu jodohmu kuwi. Bahasan baru berapa minggu deh, banyak loh itu. Pengantin ya, artis itu mantan bilang minggu cerai banyak sekali. Artinya jodoh. Gitu. Memang semuanya itu urusannya Allah. Memang semuanya itu seizin Allah. Setan melakukan sesuatu itu ya seizin Allah itu iya karena Allah itu semuanya yang menciptakan. Lawang daun yang jatuh itu juga sudah seizin Allah kok. Allah Maha tahu kok. Gitu. Jadi pancen nomor dipikir terus piye. Karena begini. Pak ya, kita berlogika, orang Islam itu berlogika, tidak hanya dengan akal. Tapi juga berlogika dengan qalbu, dengan hati. Iman ora iso awake dhewe berlogika iman dengan akal. Ya, sebagai contoh begini. Saya masih ingat, Pak. Waktu saya kecil. Saya kecil SD itu kan zaman-zamannya PKI. PKI ikut pemilu apa itu, saya masih menangi itu. Ya. Itu ada guru yang PKI mengajar di sekolah negeri. Muridnya disuruh lari di alun-alun utara. Murid-murid kelas 3, cilik-cilik, melayu-melayu sak keseli. Bahasan wis lempe-lempe, takoni sisi agamamu apa? Islam agamamu apa? Katolik agamamu apa? Protestan agamamu apa? Macam-macam. Wis iki agamane Islam. Kowe percaya karo Gusti Allah? Percaya. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, nggih. Wis njaluk es sirup. Kowe ora ngelak to? Ya Allah berikanlah saya es sirup ya Allah berikan. Neh, njaluk neh. Dine ora. Mboten. Kowe percaya karo Gusti Allahmu. Yang Katolik kon ngono. Njaluk karo Yesus kon ngono. Percaya karo Gusti Allah, karo Tuhan.
dijalui katanya maha pemurah, maha penyayang. Hanya dimintain es sirup saja nggak ngasih kok. Sekarang kamu minta Pak Guru es sirup. Pak Guru saya nyuwun es sirup. Tuh kok oke es sirup. Wah, ngombe es sirup. Piye? Lebih percaya Pak Guru apa lebih percaya karep Gusti Allahmu? Iman karo enggak dengan itu. Tapi iman itu dengan itu berlogika dengan kolbu. Tapi belum semua orang bisa berlogika dengan kolbu. Angel. Itulah. Nggih, ngoten nggih jelas nggih. Nggih. Ini sudah 7.25. Ini wis 2 jam iki. Wis 2 jam iki. Wah, kesel lah ngomong 2 jam. Padahal ngobrol ya pengajian ya. Tadi malam saya juga pengajian. Tadi malam Pak Guru. Iya. Berarti ini closing statement aja. Iya. Bisa lanjutkan lagi tema yang baru. Iya. Oke, sebelum diakhiri, monggo semuanya mic-nya diperlihatkan, ya. Oh, alhamdulillah. Nah, oke, matur nuwun. Wah, udah cakep-cakep deh. Sepuh-sepuh. Meskipun sepuh-sepuh. Wah, wis mantap. Mantap senang. Oke, Pak Care. Sambil menunggu, saya selaku pribadi dan wakil dari Adem GRT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Pak Guru Munici, terima kasih. Kemudian kepada teman-teman sipil UI, terima kasih. Hari ini sudah membuat wall kita sampai 4 kalau nggak salah. Dan tembus 90 lebih Pak Guru. Wah, luar biasa. Alhamdulillah kan. Luar biasa. Terima kasih banget. Kemudian kepada teman-teman Paseturulan 89, juga teman-teman Patmanaba 90, terima kasih. Tidak lupa kepada teman-teman Panam juga ada. Ini banyak teman-teman dari Alba 2012 Kota Yogyakarta, terima kasih. Kemudian ada warga saya di Balapan, Babe, Mbak Emi, Mbak Dewi, terima kasih. Kemudian ada teman-teman SD Muhammadiyah Bodon, terima kasih. Yang bikin saya speechless ini Pak Guru, ada bapak ibu saya ikut nyimak ini. Oh iya dong. Sama adik saya yang di Klaten. Oh iya. Terima kasih banget. Monggo di foto Pak Care. Yup. Yang belum ada pic-nya bisa ditampilkan. 1, 2, 3. Screen kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Terakhir ini. 1, 2, 3. Sampun Om Didi. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti sebelum diakhiri dikasih doa aja Pak Guru. Oh nggih. Biar bisa sampai 100 lah insyaallah. Nggih. Oh ya, pengumuman yang selanjutnya insya Allah di Sabtu depan nanti yang memberikan tausiah. Siapa Pak Cerek lari aku? Ustadz Patih dari UIN, kalau tidak salah. Dengan jam dan waktu yang sama. Jangan lupa selama pandemi ini kita insya Allah bisa hadir setiap Sabtu pagi jam 5.30 sampai jam 7:30. Insya Allah nanti setelah ini ada kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Jeng Wisnu. Monggo Pak Guru dipimpin doanya. Ya, monggo kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Guru dan teman-teman semua. Karena setelah ini kita masih hadir dengan kajian Al-Quran, tapi bila mana punya kesibukan boleh dilanjutkan kesibukannya. Jangan lupa kita insya Allah bertemu lagi di Sabtu depan ya, dengan jam yang sama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Yulita nggih. Semuanya. Makasih semuanya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Wiwit matur nuwun Edan sudah join. Waalaikumsalam. Ji, matur nuwun. Monggo, waktu selanjutnya John Wisnu. Iya, Om. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ya, Om ya. Ya, monggo.